أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yang mesti diterapkan kita mengajak diri kita kepada agama yang ajak diri kita sendiri sehingga kita ada di dalam agama yang alhamdulillah kita sudah dibimbing oleh guru kita bahwa kita sudah ada di dalam agama yang dengan bimbingannya. Tanpa dibimbing kita tidak akan mampu mengajak diri kita senantiasa ada di dalam agama yang agama dari mana? Jangan sampai menganggap bahwa agamanya ada di dengkul, agama ada di kepala, agama ada di kitab, ada di buku, atau agama ada di Syahuna al-Mukarram, lain ala-lama berkuda dan berhitung. Agama ini mesti ada di dalam diri kita, yang mana merupakan amal, baik itu amal zahir dan amal batin. Inti yang pertama di bulan yang mulia dan selalu kita ada di dalam kemuliaan, terlebih dahulu kita ada di dalam bimbingan terdekat yang mesti kita jaga adalah diri kita sendiri. Di dalam manaqib yang guru kita menyusunkan susunan manaqib, ada takbir. Di situ diajarkan setiap kita manaqiban takbirnya selalu dibaca, selalu didengar. Saking pentingnya. Karena jangan sampai timbul kita mesti menjaga kekompakan, kebersamaan, berjamaah. Dikarenakan di dalam salah satu ayat Allah menjelaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an al-jamaah, mesti berjamaah. Kita ini dalam rangka berjamaah kompak. Saudara anu hubungan berjamaah berat. Orang yang tidak mau berjamaah itu bodoh. Iya. Salat birrul walidain. Salah satu ayat yang dibaca itu adalah surat apa? Surat Al-Baqarah ayat kursi berapa kali? 5 kali. Kira-kira gimana? Mudah atau mudah? Ya, ringan atau ringan? Kalau berjamaah itu gimana? Yang tadinya berat menjadi dengan cara berjamaah. Ketika tidak adanya berjamaah, tidak akan dimampukan untuk wa'tasimu bihablillah, tidak akan dimampukan untuk menjaga, memegang teguh tali Allah, tidak akan mampu memegang agama Allah, tidak akan mampu istiqomah ada di dalam dinul haq kalau
tidak berjamaah. Menjaga agar sesama murid, alhamdulillah. Dikarenakan bahwa kita semua diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama saja kita beribadah kepada Allah, bukan hanya sebatas beribadah. Huruf alif di dalam kitab Badul Syuruh ada huruf alif yang kedua, itu dimaknai dengan al-ikhlas. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 5 di situ dijelaskan bahwa kita tiada lain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wa'budu illa Allahu yusina lahu, itu hanya sebatas beribadah. Apalagi yang belum dimampukan untuk beribadah, apalagi yang memang dalam keadaan berat menjalankan ibadah, yang sudah dimampukan beribadah saja ini masih diperintahkan oleh Allah. Bagaimana ibadah itu menjadi ibadah yang makbul, yang usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mensyaratkan mukhlishina lahu ini. Jadi mesti mengikhlaskan, mesti memurnikan agama kita. Agama bukan sebatas menjalankan sholat yang penting sholat, puasa yang penting puasa, zikir yang penting zikir, wirid yang penting wirid, bukan hanya sebatas itu. Tapi agamanya, amalnya, ibadahnya mesti dalam keadaan ibadah yang ikhlas. Agama yang ikhlas, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Al-Quran menyampaikan di dalam kitab-kitab Syiatul Amal minal Qudur. Jadi ikhlas ini adalah mensucikan, menjernihkan, memurnikan amal dari kotoran-kotoran yang tidak beramal itu tidak dihukumi ibadah atau amal yang makbul. Apa orangnya? Ya, banyak diterangkan oleh para ulama. Intinya hati yang menjadi sumber berbagai macam kotoran adalah hati yang tidak berzikir, hati yang golah, hati yang golah, menghilangkan beban tiada lain, ya, beban utamanya atau hilangnya kebosanan, hilangnya kotoran, mengangkat noda, membersihkan, mensucikan najis, ya pada dengan cara kita mendapatkan hak qalbin zikir. Jadi agama bukan sembarang agama, ibadah bukan sebatas ibadah. Allah menjelaskan ala lillahi ad-dinul khalis. Atau ilmu dengan ilmu yang bukan sebatas eksis. Mesti ala lillahi ad-dinul khalis. Amal bukan sebatas amalnya banyak, bukan banyak sedikitnya amal, bukan sibuk lebih sibuknya kita menjalankan ibadah. Tapi bagaimana ibadah itu adalah ibadah yang hak, bukan sebatas ibadah yang sahih, yang sah menurut pandangan ulama ahli tasawuf. Jadi kemuliaan agama ala
lillahi adinul khalis. Yang mesti kita perhatikan bahwa agama yang mesti ada di dalam diri kita adalah agama yang murni. Agama yang murni milik Allah. Yang membawanya, yang mengajarkannya mesti ahli Allah. Siapa ahli Allah itu? Ahli zikir. Siapa ahli zikir? Mursyid yang membawa agama atau ajaran yang murni, yang tidak terkontaminasi dengan syahwat dan hawa nafsu. Akhirnya terjebak jalan rohani, walaupun akhirnya disebut dengan ibadah, walaupun akhirnya disebut dengan amalan, walaupun akhirnya disebut dengan dakwah, tetapi semua hancur. Ya, membangun bangunan yang dianggap bangunan itu adalah bangunan yang megah, ternyata bangunannya bangunan yang roboh. Jangankan dibom, tidak disentuh pun, tidak disentuh pun hancur. Tidak akan menjadi puing-puing bangunan, ya. Bisa lebih halus, lebih hancur daripada dulu menjadi debu. Allah tinggi bom terikoyang ya, rubuh. Nah, kita alhamdulillah dengan pimpinan guru kita penuh dengan kehati-hatian. Jadi hati-hati, jangan satu hatinya, apalagi kalau punya hati tidak maaf sama terbelah hati, sama terbelah rasa, terbelah hati, terbelah rasa. Kedua adalah hati. Jangan sampai terjebak oleh tipu daya dunia, makhluk dan syaitan. Serta iblis akan kocar kacir dengan zikir. Hati tidak akan terpengaruh ketika hatinya berzikir. Alhamdulillah. Jadi kunci berkualitasnya amal ibadah ini yaitu hati yang ikhlas, hati yang tidak ada noda, tidak ada kotoran. Kalau kita sudah dibersihkan, tinggal dijaga zikirnya, amalannya, apa yang kita tinggal oleh guru kita. Kita sudah punya kambing, amalu kambing ini ya, indah, kasau indah, akhlak, kita sebut, jika kita akhlakan kita sebut terlahakan kira-kira gimana ya, saya tidak ada akhlak akan terjadi apa? Tidak sebelum tidak pernah meninggalkan, tidak sebelum tidak pernah mengaending napa, tidak sebelum tidak sebelum keutamaan terjadi ada sebab ulama ini ya. Jangan tasawuf akhlak. Diberi tasawufin ada, setiap tasawuf itu adalah ada. Ada bukan sebatas peraturan. Ini ada yang menjadi akhlak, menjadi diri di dalam diri kita, berwujud rangka yang baru, uswah hasanah. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah,
hidayah akhlak batin. Akhlak zahir tentang saya akhlak batin sholat memang lebih ibadah mahdoh, ibadah yang murni sholat. Tapi sholat itu sholat adalah ibadah berakhlak. Doa yang paling tinggi afdal ibadah yang paling utama ibadah zahir itu adalah sholat. Tapi tidak dianggap ibadah oleh Allah, walaupun itu ibadah, walaupun itu adalah akhlak yang paling mulia. Ya, ketika kita berbicara tentang masalah akhlak zahir atau ibadah yang paling utama berkaitan dengan ibadah zahir adalah sholat. Tetapi tidak dianggap ibadah kalau seandainya tidak ada akhlak batin atau batin yang hati yang itu dianggap silam. Gitu. Apalagi akhlak yang lain ibadah sholat saja. Afdal ibadah zahirah hancur menggugurkan hewan. Jadi kunci itu adalah bukan di mananya kita beribadah, ya. Kuncinya pembukanya tentang masalah bahwa itu adalah dinulha, ibadah yang mangkabul, ibadah yang usul ibadah, bukan di mananya kita beribadah yang menjadi kunci utamanya, yang menjadi pangkalnya, yang menjadi akarnya, sehingga pohon itu menjadi pohon yang hidup. Sehingga ada ranting-ranting pohon yang berbuah, ada ibadah-ibadah yang lain yang beraneka ragam ibadah yang beramal hidupnya atau tidak matinya atau tidak menjadi bangkit ibadah itu, satu kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas. Apa ikhlas? Zikir. Hilangnya ego, hilangnya keinginan yang berlebihan, penyakit takabur, bangga ketika salah, bangga ketika benar, sombong ketika benar sudah salah, apalagi sombong ketika salah. Yang penting sombong, ya, walaupun miskin. Ya, ada yang seperti itu. Yang penting sombong walaupun, yang penting sombong walaupun bisa terjadi seperti itu. Itu adalah modal-modal yang ada di dalam kalbu, yang akan menghancurkan ibadah, yang akan menghancurkan amal yang mesti dibersihkan. Tasyiatul amal minal quluba, membersihkan amal dari kotoran, dari noda, dari najis, itu adalah ikhlas. Agamanya din yang haknya itu mukhlas. Agama yang sudah dimurnikan, orang yang pelakunya yang ada agamanya mukhlis. Minal mukhlisina lahu minal mukhlisin, termasuk orang-orang yang memurnikan agamanya, memurnikan amalnya. Ketika amalnya murni sampai kepada Allah Tuhan,
pesawat kan belum pakai gitu ya. Bahan bakarnya kalau dicampur nanti gimana mati kendaraannya. Alhamdulillah. Ya, jadi muslimun ini mukhlisin lahu itu kunci. Ikhlas itu apa? Zikir yang bisa menghilangkan kotoran, mengangkat kotoran. Jangan sekali-kali campur adukan amal dengan selain tujuannya kepada Allah. Bersama Allah dengan Allah. Semuanya dari Allah. Ada orang ini ada utama. Anugerah karunia dari Allah. Dipilih dari yang kafir menjadi mukmin, dari mukmin menjadi muslim. Yang muslimnya ada yang gimana? Ada yang mukhlis, ada yang mukhlis, ada yang mukhlis, ada yang bukan mukhlis, yang tidak adanya zikir, adanya tidak ada zikir. Itu ikhlas itu adalah hati yang berzikir. Yang selain hati zikir itu sudah tidak ada amalan riya. Semuanya sampai kepada Allah ketika zikir. Kalau diundang usia kerja nanti, namanya tidak bisa. Ya, mau di tempat yang ramai, mau di tempat yang sepi, ibadah kita sama. Gitu. Sama ibadah. Pas mau ibadah di tempat yang ramai, aduh malu. Kalau takut riak, ada yang kayak gitu. Tempat yang ramai takut riak. Tidak ada kata riak. Semuanya sama. Tempat yang sepi, tempat yang ramai. Ketika berjamaah, tidak berjamaah tetapi ketika kita dikasih anugerah kemudahan itu mesti diterima. Mudahnya ibadah dengan cara berjamaah. Kalau tidak berjamaah berarti tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Sudah dipermudah malah gimana? Pengen yang sulit. Dan kita belajar itu masuk ke dalam amalan berjamaah. Berjamaah kita sebagai makmum, imam kita adalah wali mursyid kita. Berjamaah segala-galanya. Ya. Alhamdulillah. Jadi kenikmatan anugerah yang sangat besar yang menjadi kunci segala kebaikan, yang mengantarkan segala kebaikan, yang memurnikan seluruh ibadah, apa anugerahnya, yaitu kita sudah ditalqin di zikir. Amalannya mesti kita istiqomahkan, mesti kita jaga. Ini mana kita ini dalam rangka kita ini mengamalkan, mengamankan dan melestarikan. Yang hakikatnya mengamalkan, melestarikan itu adalah guru
ibu-ibu pakai sedonya dikening, pakai sifatnya di atas bibir, di kumis, itu pakai lipstiknya di hidung, itu apa? Atau bangun tidur dan cuci muka dulu, dulu, langsung pada apa? Pada berat, cilurnya sedekat enggak, langsung pada berat juga ada yang kuning, cilur, kecil, cilur. Baru bangun tidur langsung pakai berat, cilurnya sambil kacang, pas begitu nyemil, berkata lagi, kasih kaki dulu, kira-kira gimana itu? Amalia, ya, jadi gak pantas dihiasi kalau tidak disucikan dulu, dibersihkan dulu. Begitu pula menghiasinya ini mesti ada aturannya. Kalau mengatakan suatu perkara kita pada tempatnya kira-kira gimana? Zalim, meletakkan peci di lembur. Tapi ada amalan guru kita kadang-kadang menggunakan selendang itu disimpan di sini. Jadi segala sesuatu ini mesti pada tempatnya, ya. Pada tempatnya, mesti muafakoh, ada aturannya. Jadi sebelum berhias mesti dibersihkan loh. Umpamanya kan itu pakai berat, pakai sirup, berdekatan, dan kaki dulu, kayak cium ada silurnya. Apalagi pas tidurnya itu padanya, ya, gini, ya. Itu yang tidak disertai keikhlasan, yang tidak disertai dengan zikir, ya. Bagaikan berhias, tidak bersuci dulu, kemudian meletakkan hiasannya tidak sesuai dengan tempatnya. Seperti tadi, seorang perempuan menggunakan sifat di atas di depan itu. Yang tadinya itu adalah hiasan menjadi apa? Iya, menjadi hinaan, hina bagi dirinya. Kuncinya adalah ikhlas, yang memurnikan, yang meletakkan suatu perkara pada tempatnya, pada aturannya. Sholat dengan aturannya, segala sesuatu. Jadi 24 jam hidup kita siang malam ini tidak akan terlepas dari aturan Allah. Yang meletakkan itu semua, yang menerapkan diri kita ada di dalam aturan-aturan itu adalah hati. Aturan bagi aturan batin, ada taat bagi ada taat batin, ada maksiat bagi ada maksiat batin. Maksiat yang paling besar adalah kufur. Maksiat yang tidak ada ampunannya, kufur. Ibadahnya ibadah, tapi ada campuran yang lain. Kesalahan hawa nafsunya, dunia makhluk dan yang lainnya. Syirik yang gitu. Apa?
syirik. Syirik. Dalam kubur ada syirik. Syirik kabir sudah nyata, menyembah berhala, kabekong, bikin patung dari kue. Aduh, jangan lagi ya Tuhan. Patungnya dimakan dulu Tuhannya. Itu adalah syirik. Ini syirik kabir, syirik besar, syirik khafi. Itu syirik zahir, syirik yang nyata, ada syirik mungkin ibadahnya, amaliyahnya, sibuk kebaikannya, tapi di dalam hatinya tidak ada keikhlasan, tidak ada zikir. Bagaikan batu yang ada di atas batu yang licin terkena siraman air hujan yang sangat deras. Tidak pernah caranya. Kakiku mulai udah ibu. Alhamdulillah terus dibimbing kunjungan dan guruan. Dan ajaran anak saya siap saji, ajaran anak harus antun nolak, Karena ada yang menolak, ada yang ulama masih ini ajaran siap, itu antun nolak ajaran anak. Alhamdulillah. Kemudian sadayana diberkahi sadaya bina salamina kabur senang bahagia balalun hai ya mudah-mudahan sadayana diberkahi kabur senang bahagia bihormatihi al-Fatihah. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.